Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jiang Chen, yaitu di part kedua. Langsung saja. Baru muncrat minta dilanjut. Dan cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan kota Yangjing, kota kekaisaran Yan yang agung. Dan di saat itu kita diperlihatkan keramaian di kota itu, yaitu pada hari ulang tahun Kaisar Yan. Yang dikabarkan Kaisar Yan yang agung, dia adalah kultivator hebat di dunia. Dan hari ulang tahunnya secara alami menarik perhatian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diundang atau tidak, mereka akan melakukan perjalanan khusus untuk menghadiri ulang tahunnya. Hampir setiap sekte besar, bahkan Tanah Suci, juga mengirim orang untuk memberikan hadiah ulang tahun. Sambil terlihat kembang api yang sangat besar meriah di sana, dan beberapa orang pun berkata, Yang Mulia Kaisar telah tiba. Sambil kita diperlihatkan sosok Yang Mulia Kaisar Yan yang agung, yaitu Ji Yuan Hao. Lalu Kaisar pun berkata, Tuan dan Nyonya, terima kasih karena telah datang ke acara ulang tahunku. Sambil terdengar mereka semua yang berteriak berkata, saya berharap Kaisar Yan yang agung mendapatkan matahari dan bulan yang sejahtera dan hubungan keluarga berlangsung selamanya. Sambil terlihat Jisuan di sana yang gugup. Lalu tiba-tiba pelayannya dari belakang pun berkata, Yang Mulia, mengapa Anda tampak sedikit gugup? Dan Jisuan pun menjawab, bagaimanapun itu adalah hadiah ucapan selamat untuk Kaisar. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sambil ia berlagak tidak gugup di sana. By the way, bagian ulang tahun yang paling menarik perhatian semua orang adalah bagian di mana para pangeran memberikan hadiah ulang tahun kepada Kaisar. Karena Tanah Suci dengan dinasti kekaisaran tidak sama. Sebagai murid Tanah Suci, jika kau memiliki kekuatan dan bakat, kau akan bisa mendapatkan perhatian. Jika pangeran ingin menduduki posisi itu, yang terpenting adalah mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari Kaisar. Sambil terlihat seseorang yang berjalan menuju ke arah Kaisar itu, dan ia pun berkata, pangeran tertua memberikan hadiah ucapan selamat. Ayah, selamat hari ulang tahun. Sambil ia membawa sebuah batu yang berwarna-warni di sana, dan itu adalah pangeran tertua dinasti Dayan. Lalu ia pun berkata, ini adalah batu pemeliharaan jiwa warna-warni Xuan Yu. Batu ini dibuat olehku dari membunuh 3000 ular berwarna-warni di Laut Utara dan menyempurnakannya dengan bantuan metode kuno. Memakainya di tubuh dapat menyehatkan jiwa. Ini saya persembahkan untuk ayah. Sambil ia berpose keren di sana. Lalu seseorang di sana pun terkejut berkata, apa? Membunuh 3000 ular warna-warni? Ternyata pangeran pertama begitu kuat. Dan orang di sampingnya pun berkata, yang penting bukanlah ular warna-warninya, tetapi metode kuno yang dikatakan pangeran pertama. Setahuku metode kuno ini sudah lama hilang. Sambil orang itu pun memandangi batu warna-warni itu, dan ia pun berkata lagi, benar sekali, metode kunonya adalah yang paling penting. Sepertinya hadiah ulang tahun ini pasti akan disukai oleh Kaisar Dayan. Lalu Kaisar Dayan di sana pun berkata, hadiah ulang tahun yang lumayan, aku sangat menyukainya. Dan mereka berdua pun terkejut berkata, benar kan? Kaisar menyukainya kan? Sambil Kaisar itu pun bergumam, itu hanya harta yang bisa menyehatkan jiwa. Tidak apalah. Sambil kita diperlihatkan dari belakang pangeran pertama, seseorang pun berkata, pangeran kedua memberikan hadiah. Sambil mereka berdua pun terkejut lagi berkata, itu adalah cermin kuno Xian Kun yang dapat menemukan pembuluh darah naga dalam jarak tertentu. Dia layak menjadi pangeran Dayan, dan hadiah ulang tahun yang disajikan semuanya adalah harta langka. Sambil kita diperlihatkan Jisuan di sana yang tertunduk deg-degan karena melihat hadiah yang diberikan kakak-kakaknya itu yang sangat langka. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena saudaranya dari samping pun berkata, saudara kelima, aku tidak tahu apakah kau kalah dariku kali ini. Apakah kau sudah menemukan hadiah ulang tahun yang bagus untuk ayah kita? Jika tidak, aku khawatir kali ini kau akan mempermalukan ayah. Dan itu adalah pangeran ketiga dinasti Dayan. By the way, pangeran ketiga lahir dari ratu. Belum lagi statusnya yang mulia, tapi juga bakat luar biasa sejak kecil. Dan dia sangat disukai oleh Kaisar Yan. Ibu kandung dari pangeran ketiga adalah Permaisuri Dayan, selalu berselisih dengan ibu kandung pangeran kelima, seorang selir. Wajar saja jika kedua bersaudara ini selalu berselisih dari dulu. Tapi
Jiswan lah yang selalu menderita. Sambil terlihat Jiswan di sana berkata, saudara ketiga tidak perlu khawatir, aku sudah menyiapkan hadiah ini untuk ayah. Sambil kita diperlihatkan pangeran ketiga itu yang terkejut bergumam, dia sudah mempersiapkannya. Sebelum aku membuka mulut untuk memprovokasi, dia selalu menyerah pada dirinya sendiri. Tapi kali ini dia tidak menyerah. Lupakan saja, saatnya aku menawarkan hadiah. Dan kita diperlihatkan sebuah pil dari pangeran ketiga itu. Di sana ia pun berkata, ayah, anakmu ini mengucapkan selamat ulang tahun. Ini adalah Seven Sign Referring Heart Pill yang disempurnakan oleh 7 sage manusia di zaman kuno. Ini saya dan menteri saya dapatkan di alam kuno 7 sage. Dengan ini sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah. Sambil ia berpose keren lagi di sana. Lalu ia pun berkata lagi, saya menantikan 10.000 tahun ayah kaisar dan menikmati dinasti Dayan selamanya. Sambil kita diperlihatkan pil itu yang bersinar membara dan mereka semua yang terkejut berkata, bukankah Seven Sign Revealing Heart Pill sudah tidak ada lagi? Lalu seseorang pun berkata, kalian semua idiot, pernahkah kalian menganggap bahwa inilah yang diperoleh pangeran ketiga dari alam kuno 7 sage? Astaga, terlepas dari efek pilnya, nama 7 sage cukup terkenal. Sambil kita diperlihatkan Jiswan di sana yang makin gemetar bergumam, bagaimana dia bisa melakukannya? Sambil ia melotot di sana. Lalu ia pun membayangkan saat masih bersama pangeran ketiga. Di sana ia pun bergumam, sepertinya ketika dia merampok barang-barangku di rumah lelang, itu hanya untuk membuatku benci. Sambil terlihat pil itu yang bersinar membara dan kaisar di sana pun bergumam, bagus, itu adalah Seven Sage Referring Heart Pill yang asli. Sambil terlihat yang mulia kaisar di sana yang menuju ke arah pangeran ketiga yang berpose aneh. Lalu ia pun berkata, kamu telah melalui banyak jenis kesulitan dan bahaya anakku. Bagaimana bisa kamu menyiapkan hadiah yang begitu besar untukku? Lalu pangeran ketiga pun menjawab, selama ayah menyukainya, kesulitan dan bahaya itu tidak ada apa-apanya. Sambil mereka berdua pun tersenyum dan tertawa di sana. Lalu kita diperlihatkan pangeran ketiga yang langsung duduk di samping Jiswan sambil berkata, bagaimana? Apa saudara kelima mengira aku akan menggunakan jenis barang yang dilelang sebagai hadiah ulang tahun? Kamu terlalu bodoh. By the way, setelah pangeran ketiga, pangeran keempat jauh lebih buruk. Semua orang masih kaget dengan harta terakhir. Sambil kita diperlihatkan pangeran keempat itu yang terdiam dan seseorang di sana pun berkata, pangeran ketiga luar biasa, pil obat itu benar-benar yang terbaik. Lalu Jiswan di sana pun berkeringat dingin bergumam, sekarang giliranku. Sambil terdengar beberapa orang dari belakangnya yang berkata, pangeran ketiga luar biasa. Lalu dengan cepat Jiswan pun menyerahkan gulungan itu sambil berkata, ayah, selamat ulang tahun. Sajak pada kertas ini saya peroleh secara kebetulan selama perjalanan saya keluar. Di dalamnya ada 2 puisi yang ditulis oleh seorang master dengan pesona yang luar biasa. Saya dedikasikan untuk sang ayah. Sambil ia menyerahkan gulungan itu dan kita diperlihatkan mereka semua yang terkejut seakan-akan menyepelekan hadiah dari Jiswan itu. Dan kita diperlihatkan pangeran ketiga di sana yang terkejut juga hingga ia pun memuntahkan air dari mulutnya. Dan seseorang pun berkata, sebuah sajak. Para pangeran lainnya memberikan harta yang tidak ternilai harganya, tapi dia malah memberikan sebuah sajak. Juga memangnya apa yang tertulis? Pesona yang luar biasa. Apakah pangeran kelima dalam keadaan linglung? Memangnya perlu untuk melakukan ini ya? Hadiah ulang tahun pangeran ketiga dalam jamuan ulang tahun ini pasti menjadi yang pertama. Hadiah ulang tahun seperti apa yang dia berikan? Dapatkah dibandingkan? Hanya saja seperti itu lagi. Apakah memang bisa dipentaskan? Aku pikir meskipun bakat pangeran kelima tidak luar biasa, dia tidak akan memberikan hal yang sepele. Sambil mereka semua pun membicarakan Jiswan itu dan kita diperlihatkan mereka yang melihat ke arah Jiswan yang termenung terdiam di sana. Lalu kaisar pun berkata, nah, kamu juga punya hati. Lalu kaisar pun bergumam, dasar, bagaimana bisa sebuah lukisan menjadi hadiah ulang tahun?
Sambil terlihat Jiswan di sana tersenyum dan ia pun berkata, "Ayah, kata-kata ini memang sangat bagus. Percayalah padaku ayah, saya dengan hormat meminta Anda untuk membukanya dan menikmatinya dengan seluruh tamu." Sambil terlihat kaisar itu yang terdiam, lalu ia pun berpikir, sudahlah, mari lakukan untuk memberi anak ini beberapa wajah. Sambil ia mendekati Jiswan itu, lalu ia pun berkata, "Baiklah, mana sajaknya?" Sambil kita diperlihatkan pangeran ketiga dengan senyuman yang mengejeknya itu. Dan di sana Jiswan pun hanya terdiam dengan keringat dingin. Lalu kita diperlihatkan kaisar itu yang membuka gulungan dari Jiswan, dan ternyata tiba-tiba kaisar pun terkejut melihat ke arah gulungan itu yang memancarkan beberapa pedang yang sangat banyak, hingga ia pun terbengong di sana. Lalu kita diperlihatkan para bawahannya yang berkata, "Wah, apa yang terjadi? Dari mana datangnya niat pedang ini?" Sambil mereka pun membetulkan pakaiannya seperti Madonna. Lalu kita diperlihatkan kaisar itu yang terbengong berkata, "Niat pedang yang luar biasa, kekuatan yang menakutkan." Sambil kaisar pun masih membuka gulungan itu dengan cahaya berkilauan keemasan, dan ia pun berkata, "Itu benar, aku mengerti." Lalu ia pun bergumam, "Tulisan ini luar biasa." Sambil kita diperlihatkan pancaran cahaya itu yang keluar dari ruangan, dan di sana kaisar pun hanya terdiam memandangi tulisan itu, dan ia pun bergumam, "Padahal aku hanya sedikit membuka dan meliriknya, namun dao pedang yang kulatih sudah mulai meningkat." Sambil kita diperlihatkan kultivasi kaisar itu yang meningkat drastis, lalu ia pun bergumam lagi, "Aku tidak bisa melanjutkannya lagi, aku akan terjebak di dalamnya, aku tidak bisa melepaskan diri. Sekarang adalah ulang tahunku, ada banyak tamu, jika terus memahaminya, aku khawatir ini akan menimbulkan kejutan." Sambil dengan keras ia menahan pancaran aura dari tulisan itu, lalu kaisar pun berkata, "Suan kemari dan ikuti ayahmu." Terima kasih semua kawan, aku akan mengirim seseorang untuk menjadi tuan rumah pesta ulang tahun berikutnya, pangeran kelima, dan aku pergi lebih dulu. Jika ada yang tidak nyaman, aku berharap kalian akan memaafkannya. Sambil Jiswan bersama kaisar pun pergi dari sana, lalu seseorang pun terbengong berkata, "Apa yang terjadi di sini? Apa pestanya diakhiri? Apa mungkin karena niat pedang tadi? Ini mungkin karena pangeran kelima Dayan sepertinya telah memberikan hadiah ulang tahun yang luar biasa." Sambil mereka pun bertanya-tanya, dan di sisi pangeran ketiga ia pun emosi bergumam, "Cih, apa yang terjadi?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan istana Dayan, dan dengan ini pesta ulang tahun Kaisar Dayan tampaknya telah berakhir ya Mo. Lalu kita dibawa di sisi lain kerajaan, terdapat kobaran aura membara di sana. Ternyata itu adalah sang kaisar bersama Jiswan. Kaisar pun berkata, "Jiswan, beritahu ayah dari mana kamu mendapatkan kaligrafi ini?" Lalu Jiswan di sana pun menceritakan, dan ia pun berkata, "Begini dan begini ayah, kemudian begitu." Sambil mereka pun berbincang di sana. Lalu ayahnya pun berkata, "Aku mengerti maksudmu, kaligrafi ini kau dapat dari pendekar pedang tersembunyi yang tiada taranya." Sambil ia membayangkan sesosok kultivator tua yang aneh di sana. Lalu kaisar pun bergumam lagi, "Jiang Chen dari kota Yuhua? Apa mungkin monster tua dari tanah suci Yuhua? Lupakan saja, bahkan jika dia bersembunyi di dunia, tapi dia bisa mengukir niat pedang seperti itu di atas kertas nasi biasa. Bahkan aku belum pernah melihatnya." Lalu tiba-tiba Jiswan di sana pun berkata, "Ayah, apakah niat pedang di kaligrafi ini benar-benar kuat?" Sambil terlihat kaligrafi itu, dan ayahnya pun menjawab, "Ya, bukankah aku hanya bisa memahami 2 atau 3 dari 10 niat pedang yang terkandung di dalamnya?" Dan Jiswan pun berkata, "Ini bukankah itu menakutkan ayah? Bahkan ayahnya bisa memahami 2 atau 3 dari 10. Lalu kaisar pun berkata lagi, "Energi pedang membentang 30.000 mil, satu cahaya pedang menggigil 19 benua. Puisi yang bagus, kata-kata yang bagus, niat pedang yang bagus." Sambil terlihat kaisar di sana yang masih membaca gulungan itu, dan ia pun berkata, "Ini adalah 19 benua. 19 benua." Dan ia pun bergumam, "Tidak mungkin." Sambil ia terkejut di sana.
Lalu ia pun berkata, aku mengerti. Sambil terlihat Jisuan di sana yang terbengong dan ia pun bergumam, mengerti apa? Lalu ayahnya pun berkata, 5.000 tahun yang lalu dinasti Dayan berperang dengan klan Rock bersayap emas di alam siluman. Sayangnya dalam pertempuran itu dinasti Dayan tidak hanya kalah tetapi juga terpaksa menyerahkan tanah Wuzhou. Lalu Jisuan di sana pun bertanya, burung Rock bersayap emas ayah, ras kuat di alam siluman itu kah? By the way, selain alam manusia, ada juga alam siluman ya Mok, alam Buddha, alam iblis, dan alam abadi yang transenden. Dan kecuali alam abadi, 4 dominan lainnya semuanya berbatasan satu sama lain ya Mok. Dan kelima alam itu membentuk dunia yang luas ini. Lalu Jisuan di sana pun berkata, benar ayah, benua paling selatan dari wilayah dinasti Dayan adalah perbatasan wilayah manusia yang berbatasan langsung dengan wilayah siluman. Lalu kaisar di sana pun berkata, dari sini dapat disimpulkan bahwa semua diatur oleh ahli itu. Ahli itu tahu bahwa kau mengkhawatirkan hadiah ulang tahun, jadi dia menunggumu di sana. Sambil ia berprasangka kepada Jiang Chen itu. Lalu ia pun berkata lagi, pada akhirnya dia menyampaikan satu hal, terserah apa kau akan menyampaikan kaligrafi ini padaku atau tidak. Sambil Jisuan pun membayangkan Jiang Chen di sana. Lalu kaisar pun berkata lagi, dan arti dari puisi satu pedang cahaya dingin 19 benua yang tertulis hanya satu tujuan akhir. Biar aku mulai dari dinasti Dayan untuk memulihkan 19 benua. Lalu Jisuan di sana pun berkata, tapi kenapa ahli itu tidak langsung menyerahkannya kepadamu ayah? Bukankah itu lebih mudah? Lalu ayahnya pun menjawab, kamu masih muda nak, kau tahu apa itu ahli? Seseorang ahli hanya mengatakan setengah dari segalanya dan setengah lainnya semua bergantung pada pencerahan. Kaligrafi ini membuatku menyadari betapa konyolnya keraguan yang kumiliki tahun-tahun ini. Di dinasti Dayan, pedang adalah yang paling dihormati. Seseorang pendekar pedang harus memiliki momentum untuk bergerak maju dan tidak pernah melihat ke belakang. By the way, yang dimaksud mungkin adalah masa lalu ya Mo. Di sana kaisar pun berkata lagi, 5.000 tahun telah berlalu, sudah saatnya untuk mengakhiri penindasan klan siluman. Lalu Jisuan pun memberi hormat sambil berkata, apapun keputusan yang diambil ayah, putra ini pasti akan selalu mengikuti walau harus berkorban nyawa ya. Lalu kaisar pun berkata lagi, bagus anakku, mulai hari ini dinasti Dayan bersiap untuk melawan klan Rock bersayap emas. By the way, setelah hari ini berita bahwa dinasti Dayan bersiap untuk berperang melawan klan Rock bersayap emas ya Mok menyebar langsung ke seluruh dunia. Lalu kita diperlihatkan di sisi lain terdapat rubah Tusanmo di sana yang sedang makan. Lalu kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang menemani rubah itu makan, dan ia pun bergumam, memangnya masuk akal jika rubah yang merupakan karnivora tidak akan menolak makan vegetarian yang kubuat. Dan sepertinya dia sangat menyukainya. Ya, itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Aku pikir jika aku bisa membuka restoran di kota Yuhua dengan keterampilan memasakku, bisnisku akan berkembang pesat. Tapi repot juga, belum lagi menyiapkan bahan-bahannya. Aku sangat sibuk setiap hari, tidak semudah mendirikan warung atau semacamnya. Sambil terlihat restoran kelontongnya itu. Lalu Jiang Chen pun meninggalkan Tusanmo di sana dan ia pun bergumam, aku tidak mau, aku punya mulut ekstra, aku ingin memikirkan bagaimana menghabiskan sisa uang. Dan beberapa hari kemudian kita diperlihatkan makanan lagi di sana yang bermacam-macam terbuat dari sayuran. Di sana Tusanmo pun bergumam, kelezatan seperti ini lagi. Apa ini sesuatu yang bisa aku nikmati setiap hari? Padahal awalnya aku menolak makanan yang ditawarkan, tapi sejak gigitan pertama aku tidak bisa melepaskan diri. Sepertinya menginap di tempat ini not bad. Apalagi aku bisa makan dan minum sembari meningkatkan basis kultivasiku. Tapi tiba-tiba ia pun terdiam dan bergumam, tunggu, apa yang aku pikirkan? Sambil ia melihat ke arah Jiang Chen itu. Lalu Jiang Chen di sana pun bergumam, aku masih belum kenyang. Apa karena aku makan terlalu banyak tumbuhan ya? Sambil ia langsung membalikkan badannya. Lalu ia pun berkata, aku hanya ingin pergi berburu.
Dan ia pun bergumam, aku terlalu lapar, bagaimana kalau itu saja? Sambil ia membawa busur panahnya dan melihat ke arah depan. Dan Jiang Chen pun berkata, kamu jagalah rumah, aku pergi dulu. Sambil terlihat Tursanmo di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, jangan makan daging, hidangan vegetarian inilah yang telah menyembuhkan lukaku. Sekarang aku telah mencapai tingkat ke-10 dari alam supranatural. Aku akan dapat memadatkan inti iblis atau inti emas hanya dengan satu langkah lagi. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut di sana karena ekornya pun mengibas-ngibas sendiri. Lalu ia pun bergumam, panas sekali, kekuatan apa ini? Sambil ia melihat ke arah ekornya yang berjumlah 6 lagi. Di sana ia pun berkata, hehe, ekorku sudah tumbuh kembali. Lalu ia pun bergumam, tunggu, pantatku masih panas. Ini di luar kendali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kekuatan darahku memancar. Ini. Sambil kita diperlihatkan ekor ketujuhnya yang muncul di sana. Sambil terlihat ekor ketujuhnya yang muncul itu dan Tursanmo yang terkejut di sana, dan ia pun bergumam, ini adalah ekor ketujuh. Sambil ia histeris di sana. By the way, leluhur tertua dari klan Rubah Tursan memiliki 9 ekor dengan kekuatan luar biasa dan meridian yang menakutkan ya Mo. Dia biasanya disebut rubah berekor 9 surgawi. Sambil kita diperlihatkan sosok gadis berekor 9 itu. Namun karena pedang yang mengejutkan pada zaman kuno, klan Rubah Tursan mengalami pukulan besar. Mereka dikurung oleh kultivator yang menakutkan, yang menyebabkan meridian rubah ekor 9 surgawi tidak pernah ada di Tursan ya Mo. Sejak saat itu seolah-olah terikat erat, meridian rubah berekor 9 surgawi telah berhenti ada di Tursan. Sambil kita diperlihatkan sosok rubah ekor 9 surgawi yang diikat erat di sana ya Mo. Di sana Tursanmo pun bergumam, sampai sekarang klan Rubah Tursan yang terkuat adalah dengan ekor 6. Bahkan sang kaisar rubah yaitu ayah hanya memiliki 5 ekor. Aku malah memiliki 7 ekor. Menurut apa yang dikatakan para tetua klan, itu adalah keajaiban bagi rubah berekor 6 untuk dilahirkan bahkan setelah puluhan ribu tahun. Tapi sekarang aku sudah mewujudkan ekor ke-7. Mungkinkah makanan yang aku makan dari orang itu merangsang meridianku? Dari awal tuan itu tidak ingin menjadikanku sebagai hewan peliharaan. Sebaliknya dia ingin membantuku mewujudkan 9 ekorku. Aku mengerti. Sambil ia membayangkan dikala itu bersama Jiang Chen. Lalu Tursanmo pun bergumam lagi, aku salah paham kepada tuan itu. Aku sudah putuskan setelah tuan kembali, aku harus berubah menjadi bentuk manusiaku dan berterima kasih padanya atas bantuannya yang sangat besar. Sambil ia bergembira di sana, tapi tiba-tiba ia pun terkejut di sana sambil bergumam, tidak, tunggu. Tuan tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Jika aku berubah dan berterima kasih padanya, ketika saatnya tiba, Tuan pasti akan mengusirku. Jika itu masalahnya, aku tidak akan bisa makan makanan lezat ini lagi. Aku harus berdiri di sisi Tuan, sehingga aku bisa terus berkembang. Dan akhirnya aku akan menjadi orang pertama yang memecahkan kutukan itu dan bermanifestasi menjadi rubah berekor 9. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Jiang Chen itu, dan ternyata di sana terdapat Mu Yun yang memandangi kediaman dari Jiang Chen itu sambil bergumam, upacara promosi terlalu merepotkan. Aku penasaran apakah senior ada di dalam. Aku sampai. Sambil ia akan menuju ke arah rumah dari Jiang Chen itu. Lalu ia pun bergumam lagi, senior, aku kembali. Sambil ia berkeringat dingin di sana. Ternyata dari belakangnya terdapat kakaknya yaitu Mu Yue yang sedang membuntuti. Di sana ia pun bergumam, sudah kuduga ada suatu rahasia. Tidak mengherankan jika beberapa hari ini dia linglung. Sambil ia mengikuti Mu Yun itu, dan di sana Mu Yue pun bergumam lagi,
Itu hanya sebuah rumah kayu kecil biasa, sangat biasa lagi. Kenapa dia datang ke sini? Sambil ia melihat Mu Yun di sana yang berlari ke arah rumah dari Jiang Chen itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Mu Yun yang berlari meninggalkan rumah dari Jiang Chen itu hingga membuat Mu Yue di sana pun terkejut. Lalu kita diperlihatkan Mu Yun itu yang pergi dengan wajah berseri-seri malu di sana. Lalu kita diperlihatkan Mu Yue yang terkejut bergumam, "Astoge, ada apa dengan ekspresinya?" Sambil terlihat Mu Yun di sana yang berlari dengan tidak menghiraukan Mu Yue itu. Lalu Mu Yue pun bergumam, tidak bisa. Apakah adik perempuanku jatuh cinta kepada seseorang biasa?" Sambil ia membayangkan Mu Yue yang jatuh cinta dengan seseorang pria biasa di sana ya mau. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, "Aku tahu kalau dia baru saja membangunkan fisik binik abadi dan tidak lama lagi jalur kultivasinya akan menjadi sangat luas. Jika sampai itu tertahan oleh manusia, maka itu akan sepenuhnya berakhir." Sambil ia membayangkan mereka berdua yang di dalam selimut sedang bercinta. Lalu kita diperlihatkan Mu Yue di sana dengan berkobar membara, dan ia pun berkata, "Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Mari kita lihat manusia seperti apa yang seberani ini." Sambil ia menginjakkan kaki di pelataran rumah dari Jiang Chen itu. Tapi tiba-tiba Mu Yue di sana pun merasakan sesuatu. Sambil terlihat ia yang terbengong di sana bergumam, "Apa yang terjadi? Bukankah ini tempat manusia?" Sambil terlihat pelindung yang menyerupai mantra-mantra di depannya. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, "Kekuatanku berada di tahap ke-8 dari alam Golden Core. Namun aku tidak dapat bersaing dengan kekuatan di halaman ini." Sambil ia gemetar ketakutan di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, "Makhluk supreme, pasti ada makhluk supreme yang tinggal di sini." Tapi tiba-tiba ia pun terkejut di sana karena Jiang Chen pun tiba-tiba datang sambil berkata, "Selamat datang pengunjung." Dan di sana Mu Yue pun bergumam, "Benar-benar menakutkan." Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang tersenyum berkata, "Selamat datang." Lalu di sisi Mu Yue di sana ia pun gemetar melihat ke arah Jiang Chen itu. Lalu Jiang Chen pun bergumam, "Apa aku terlihat menakutkan hingga dia hanya terdiam di sana?" Dan di sisi Mu Yue ia pun bergumam, "Aku pernah mendengarnya sebelumnya, makhluk kuat yang menyamar sebagai orang biasa." Sambil ia melirik sana dan melirik ke sini. Di sana ia pun bergumam, "Susunan di luar serta di dalam dekorasi semuanya memiliki energi yang kuat, dan rubah itu berasal dari klan rubah Tusan, yang berarti statusnya tidak rendah. Makhluk semacam ini secara khusus mencari kultivator yang sombong sehingga dia dapat menghancurkan mereka dan mengubahnya menjadi budak." Di sana Jiang Chen pun berkata, "Pengunjung, apakah Anda ingin minum air dulu?" Sambil Mu Yue di sana pun gemetar. Lalu ia pun bergumam, "Air ini pasti beracun." Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, "Pengunjung, ini tidak ada racunnya, santai saja." Sambil terlihat Mu Yue di sana yang terdiam terbengong, dan ia pun bergumam, "Ingat, kamu adalah orang suci dari tanah suci Yuhua. Kamu telah melihat semuanya. Tenang." Lalu ia pun berkata, "Baiklah." Sambil ia mendekat ke arah Jiang Chen itu. Lalu Jiang Chen pun memberikan air itu sambil berkata, "Silahkan, ini hampir dingin." Sambil terlihat Mu Yue di sana yang terbengong, dan ia pun bergumam, "Apa yang aku lakukan jika aku tidak cukup kuat untuk menangani kekuatan air ini? Permainan penjara, meningkatkan permainan, aku dikutuk." Sambil ia ketakutan di sana. Sambil ia membayangkan Jiang Chen di sana dengan muka yang aneh, dan ia pun berkata, "Ayo minum, sekarang kau adalah barangku." Sambil terlihat Mu Yue di sana yang masih ketakutan, dan ia pun bergumam, "Pertama, aku harus minum air. Apapun yang terjadi selama melarikan diri dari sini, semuanya akan baik-baik saja." Sambil ia berpikir keras di sana, lalu ia pun menerima minuman dari Jiang Chen itu dan meminum mangkok yang berisi air itu. Dan di sana ia pun terkejut bergumam, "Aneh, tidak ada efek buruk. Apa yang terjadi?" Sambil terlihat Jiang Chen dari belakang
yang bertanya-tanya, dan ia pun bergumam, apakah karena semakin kaya mereka, semakin asing mereka? Aku tidak mengerti. Lalu ia pun berkata, ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke tempat ini? Sambil terlihat Mu Yue di sana yang terkejut berkata, itu aku di sini untuk menjaga adikku. Aku hanya mengkhawatirkannya, jadi aku mengikutinya di sini. Lalu ia pun bercerita banyak di sana, seperti ini, seperti itu, dan seperti anu. Lalu Jiang Chen di dalam rumah itu pun berkata, oh jadi kamu benar-benar kakaknya Nona Mu Yuan Huang. Maafkan aku karena kurangnya sopan santunku. Adikmu baru saja datang ke sini untuk bertanya tentang patahan batu. Lalu Mu Yue pun berkata, apa? Patahan batu? Di sana Jiang Chen pun berkata, itu benar, ini pahatan batu-batunya. Itu saja, bagaimana? Apa kamu ingin membelinya? Sambil ia memperlihatkan patung-patungnya itu. Di sana Mu Yue pun berkata, ini pahatan batu. Sambil ia terkesima melihat beberapa pahatan batu itu, dan ia pun bergumam, ini memiliki energi spiritual yang tidak terbatas. Rasanya ingin masuk ke dalam tubuhku. Aku tidak bisa. Sambil ia memejamkan mata di sana, lalu ia pun berkata, aku tidak suka pahatan batu. Dan ia pun bergumam, aku hampir saja memberinya kesempatan. Aku tidak akan pernah menyerah pada godaan ini. Sambil terlihat Jiang Chen yang membawa lukisan di sana, dan ia pun berkata, bagaimana dengan lukisan ini? Sambil kita diperlihatkan Mu Yue di sana yang terkejut, lalu ia pun melihat ke arah lukisan itu, dan ia pun bergumam, lukisan ini. Sambil ia dengan takjub memandangi lukisan itu, lalu ia pun bergumam lagi, saat aku melihat lukisan ini, sumberku terus meningkat. Sepertinya ada sesuatu yang memperbaiki gigiku. Orang ini sungguh sangat menakutkan. Ia bahkan tahu masalah kekurangan pada fisik pinik penjara es. Bagaimana dia melakukannya? Orang dan lukisan ini terlalu menakutkan. Sambil ia berkeringat dingin di sana, dan Jiang Chen di sana pun berkata, jika ukiran batu tidak mau, mari kita coba melukis, karena baru-baru ini lukisanku baru saja terjual. Sambil Mu Yuan di sana pun bergumam, haruskah aku menerimanya? Kekuatan lukisan ini bisa membantuku memperbaiki sumber ki dari tubuh pinik penjara esku. Tetapi begitu aku menerima transaksi yang begitu mudah, aku mungkin jatuh ke dalam perangkap. Tetapi selama sumberku diperbaiki, jalur kultivasiku tidak akan terhalang. Tapi aku juga tidak ingin menjadi budak orang ini. Sambil ia masih ketakutan dengan Jiang Chen itu, lalu ia pun bergumam lagi, yang ada di sana, itu inti pedang. Bukankah itu milik Jisuan, pangeran kelima Dayan? Pedang ini dapat memadatkan kelahiran pedang spiritual. Sambil ia membayangkan Jisuan, yaitu pangeran Dayan di sana yang membawa pedang empedu itu, dan di sana Mu Yue pun bergumam lagi, jika inti pedang yang dapat memadatkan kelahiran pedang spiritual ada di sini, apa artinya ini? Sambil ia terkejut di sana, lalu ia pun bergumam lagi, Jisuan, pangeran kelima Dayan, pernah bertransaksi dengan orang ini sebelumnya. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang seakan-akan membawa adik bersama Jisuan di tangan kiri dan kanannya. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, karena adikku telah membangunkan fisik pinik abadi, itu berarti masa depannya tidak akan terbatas. Adapun Jisuan, baru-baru ini dia sangat dihargai oleh Kaisar Dayan, dan kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Dayan berikutnya. Selama keduanya tidak membusuk, mereka akan menjadi tokoh besar di dunia kultivasi. Dan dia telah bertransaksi dengan mereka berdua. Mungkinkah orang ini memiliki semacam rencana besar di dalam pikirannya? Dan hari ini rencananya termasuk diriku. Apakah dia berencana untuk mengubah semua kultivator berbakat di dunia ini menjadi miliknya? Sambil ia memandangi Jiang Chen di sana yang tersenyum, lalu Mu Yue pun bergumam lagi, tunggu, ada yang lebih dari ini. Aku pernah mendengar makhluk yang lebih tinggi dari Tanah Suci mengatakan kalau dinasti Dayan saat ini bersiap untuk berperang melawan klan Rock bersayap emas. Dan ini semua terjadi setelah pangeran kelima Jisuan memberikan hadiahnya.
Mengapa zaman kuno menghilang? Mungkinkah ada seseorang di belakang layar yang mengendalikan semuanya? Tidak hanya dia berencana untuk mengendalikan mayoritas ahli, dia bahkan menyewa seseorang penguasa dunia untuk memulai perang. Sambil ia membayangkan Jiang Chen dengan gagah di sana. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, bukankah itu berarti aku dan adikku telah menjadi bonekanya? Sambil ia membayangkan bersama adiknya sedang dirantai bugwil di sana. Lalu Mu Yue pun bergumam, ingat kakak lebih besar. Tidak peduli apakah itu untuk menghentikan rencana pihak lain untuk mencungkir balikan duniawi. Ini untuk adikku, aku harus melakukannya. Ini mungkin satu-satunya cara. Sambil ia berpikir di sana, dengan Jiang Chen di sana yang hanya terdiam memegang lukisannya itu. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, terima saja transaksinya dan gunakan lukisan itu untuk memulihkan diriku, kemudian mencari kesempatan untuk pergi. Lalu ia pun berkata, aku sungguh menyukai lukisan itu, Tuan. Sambil ia tersenyum di sana. Lalu Jiang Chen pun berkata, Nona memiliki mata yang bagus. Lalu ia pun bergumam, hore, cuan. Lalu Mu Yue pun bergumam lagi, dia membiarkanku pergi begitu saja. Sulit dipercaya. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan? Karena ini benar-benar melebihi imajinasiku. Sambil ia pergi dari sana, lalu kita diperlihatkan di sisi Jiang Chen di sana yang hanya terbengong dengan muka lesu, dan ternyata ia pun membawa sesuatu di tangannya, dan itu adalah tusuk rambut ya Mo. Di sana Jiang Chen pun bergumam, barter lagi. Kapan aku makan daging? Dan bersambung Mo.